Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh I- suaranya. iya, Ya nggak Allah. apa-apa lah. Akunnya di banned lagi nggak masalah. Di-banned Bikin lagi Gurunda. ya. Di-banned Gurunda Bikin akunku. lagi. Bikin lagi. Enggak. Iya. Tadi tuh Dakwah tiba-tiba. itu wajib. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Salam Satu Tuhan. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam Satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu memberikan tayangan yang penuh edukasi dan juga sangat menghibur. Teman-temanku semua, terima kasih teman-teman masih setia dengan channel ini, dan tolong di subscribe ya teman-teman. Maka kali ini kita akan menayangkan bagaimana di room Bang Jai Mu'alaf Jai ini ternyata dikunjungi oleh Bang Zuma, dan di sini akhirnya terjadi perdebatan dengan para oten yang sangat seru, sehingga perdebatan ini sungguh sangat menarik, dan marilah kita saksikan teman-teman. Ya Allah, aku di prank ya. Apa kabar Gurunda? Alhamdulillah, tetap ganteng, tetap cakep iya. dan sehat, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Itu loh Gurunda, mana Apa tadi? itu? Nah, enggak dia. Tadi kan dia bilang kan di akunku typing kan. Baru mau ku jawab gitu loh, katanya. Nggak tahu, aku kan nggak pernah nengok komennya si Edis kan, karena kan itu bisa mendangkalkan keimananku gitu kan ya. Jadi aku nggak mau. Apalagi isinya cuma hujat-hujat kayak gitu kan ya. Nggak mau. Kalau mendangkalkan iman kita sih itu mustahil, enggak lah. Iya, tapi Cuman ya, membuat gila gitu. kita emosi, Emosi gitu, iya, bengkel, emosi kesal. betul. Karena emosi. dia orang gila, ngapain diladenin? Ngomong Makanya sama kan- orang gila berarti. Ya itulah. Ya Allah. Iya, gimana? Takut akunnya ini rontok? Enggak. Biarlah. Oh, iya, Rontok nggak apa-apa. Enggak. Demi nggak apa-apa. ilmu kan? Demi ilmu, betul. Betul. Iyalah. Betul. Saya itu memang kalau komal saya kan memang bukan untuk berdebat, kecuali ada kayak Gurunda, ada kayak Undiriva gitu kan nggak apa-apa kan ya gitu. Betul. Tapi boleh kalau dipakai. misalkan akun saya ada Gurunda terus lagi berdiskusi kan saya diam gitu kan. Tapi kalau akun saya paling untuk nyanyi, untuk hiburan, untuk ngaji gitu kan nggak apa-apa Gurunda. Iyalah. Apa-apa. Nggak apa-apa itu. Kayak Iya. gitu aja. Bagaimana Makassar? Gurunda hujan? Makassar mendung hujan, mendung hujan. Mendung hujan. Iya. Mendung kadang tiba-tiba panas gitu. Allahu Akbar. Cuman tanda-tanda kedatangan Kristus belum terjadi nih, matahari. Oh jangan masih sampai terbit. kiamat nanti. Nah itu dia makanya. Ngeri juga aku, jangan loh. Jangan, aku belum nikah loh, nonotku belum dipakai, ini masih baru. Iya. Jangan Gurunda. Ada Iya, yoga. iya. Bentar ada yoga kayaknya. Iya, yoga suruh bikinkan abah kopi dulu deh. Yoga, bikinkan kopi campur masako Yoga. Nah, gitu dong. Assalamualaikum Abah Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Datang-datang udah kau. Apa Jai? Datang-datang udah Apa sehat? Alhamdulillah saya sehat, masya Allah. Sehat kau Jai? Agak batuk aku. Batuk pilek nggak apa-apa tapi. Alhamdulillah nikmat. Iya. Aku kalau batuk pilek itu jadi bisa menikmati nikmat Allah. Menikah. Betul kan ya? Wah, Menikah. masya Allah. Menikmati nikmat Allah. Itu. Iya. Luar biasa memang ya. Subhanallah. Di mana kau Yoga? Di mobil. Mau kemana? Cari bini, cari bini. Cari heping. Hah? Cari apa? Cari hepeng. Apa tuh happy? Hepeng itu helm. Nah, kalau hepeng. Bagaimana Bah?
Lagi di gunung, lihat tukang kerja. Oh, iya. Masya Allah. Syukurlah. Ini sudah di kampung atau masih di Pekanbaru? Udah di Medan, udah di Medan aku. Udah di Medan, ya syukurlah. Bah, hari apa bagus? Nanti lah ku kabar di WA ya, Baya. Cepat di bandara aku ya. Kenapa? Iya, siap. Oke, Bah. 86. Oke. Kenapa nggak aja kok? Kau ikut, Jai. Ayolah Jai ke Makassar kita Jai. Kapan? Kapan? Ya, nanti kita WA aja. Pengen aku ketemu Abah, belum pernah. Iya, sekalian aja Olan ke sini ke Makassar. Ya belum pernah aku ketemu Abah. Biar ku ajari dia renang dari Pantai Losari Mati meja. ke Bekasi. Jadi duyung nanti anak. Jadi duyung olannya. Kalau di sini ada Sadli, ada AA, ada Aji, bisa ajak kalian jalan. Ada Lukman juga. Iya, Bah. Iya, banyak lah anak-anak api di sini. Bisa diajak cabut singkong punya tetangga. Kan gitu ya. Siap. Aku insya Allah memang mau pengen ketemu sama Abah nanti. Ayo. Ke sana. Jadi ceritanya kapan hari itu? Tanya Yoga. Aku udah beli tiket PP kan ya. 6 juta gagal. Mau kemana katanya? Mau ketemu Abah. Di Medan. Enggak di Makassar. waktu itu, iya. Oh, Kebetulan Masya aku langsung ngedrop sakit gitu loh. Jay, 6 kalau kau juta. ketemu Abah ini, Jay, orangnya luar biasa, Masya Allah. Baik, sopan, bukan sopan ya, maksud itu baik, ramah Abah ini. Bahkan dia rela tidur di bawah loh, toh kau. Oh iya kan? Itu lagi. Bewa ada sprint bed. Oh iya kan? Itu Aku lagi. sebelum puasa itu Yoga ya, yang aku kupikir kau kan di tempat Abah itu kan, di mana itu, di Bolagi apa itu kan? Apa? Iya, di Bolangi. Di Bolagi itu. Enggak Yang aku tiket beli- hangus itu. Iya, yang tiketku hangus itu. Maksudku kan selama ini kan aku nggak pernah ketemu sama itu kan apologet itu kan. Aku pengen langsung ketemu sama Gurunda gitu. Iya. Wih, toh kau. Abah, wih ganteng Abah ini loh. Ganteng mana sama aku? Ganteng mana sama kau? Menghina ini. Menghina atau menghibur ini? Abah ini bukan menghibur, ini Menghina Bur, fakta, menghina loh. sekaligus menghibur gitu. Badannya aja Jay, toh kau badannya aja. Sama berarti sama aku. Kali toh kayak kayu Sama kayak aku. Oh, tengoklah. Besar Kayak kayu. bisa gerak-gerak pula nenek. Kayak kayu ya. Kayak kayu kerasnya. Apa kabar Keras. Bunda? Keras, berotot, panjang dan ini. Apa lagi? Bunda apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah. Kayak besi. Alhamdulillah, anak sehat. Wow. Kayak besi. Yoga apa kabar? Jaidut apa kabar Jaidut? Alhamdulillah. Jaidut belum bagus kabarnya, masih nggak enak. Ini kalau nggak salah kakak Neng ini waktu pertama aku mulai itu kakak udah masuk ke rumahku ya, kalau nggak salah dulu kan Kak? Iya sudah. Iya kan? Iya baru aku inget itu. Masya Allah. Gurunda sehat selalu Luar ya biasa. Gurunda. Amin, insya Allah. Doa yang sama buat Ukhti Neng. Ya. Insya Allah. Gurunda minta doanya, ini Jai sudah sudah habis semuanya, ikhfa, idhar, idgom, iklab sudah. Sekarang mengaju ke ikro 6, mulai lagi. Masya Baru Allah. mulai tadi malam Gurunda. Luar biasa. Itu Masya Allah. katanya tasdid itu garpu Gurunda. Garpu, iya, Ya. Trisula. 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 Mohon teman-teman semuanya jangan ngehujat ya, karena untuk TK itu Jai itu TK Gurunda Taman Kadar Luarsa yang Taman Kadar Luarsa. tasdid itu seperti garpu. Bukan, tasdid itu Trinitas. Trinitas. Oh iya ya Trinity. Atau Tritunggal. 3 dalam 1.
Itulah tasdid. Ya Allah. Oh, iya. Itu yang semalam ikhfa Jai. Ikhfa Nadoman Jai. Ya lupa lah kalau ditanya kayak gitu, ku ambil dulu Lupa lah. catatanku. Iya iya iya. Mumpung ada gurunda kau setoran lah kau. Mana catatanku? Ya, yoga sudah selesai kayaknya itu. Allahu Akbar. Apa udah selesai baru kurang 3 aku. Oh, baru kelas 3. Iya, kok jalan-jalan terus. Enak kok, aku nggak pernah jalan-jalan. Nemeni tentara Romawi terus aku di rumah. Yes. Mamamu itu. Iya itu maksudku. Ya nggak apa-apa nanti. Ikhfa Nadoman. Apa maksudnya? Yang ada 15 ini hurufnya. Coba yang semalam itu. Jai ini ikhfa. Ikhfa itu ada berapa? Coba nadomkan gitu. Mumpung ada gurunda. Ayo Lupa, gurunda Bu. ini suruh setoran Ya, biar kita hafal. Sod, za, sa, ha, za, sya, kof, sin, dal, to. Bunda Jai, Bunda Neng, aku izin turun dulu ya. Mau kemana? kau? Apa Mau bang? kemana? Mau kemana? Nggak ada. Ya udah di Itu. sini aja. Di sini aja dulu. Oh ya. iya, oke. Mau cari penumpang. Apa? Aku bukan terapil. Terapel. Travel. Tapi ketapel. Terapel. Terapel. Allahu Akbar. Keren-keren kali lah kalian bahasanya tarapel. Entah apa-apanya. Gurunda, kalau saya lagi kesana, saya suka bilang gini ke Jay, sing balik gak tuh ke head? Dia ketawa. Apa tuh artinya? Aku banyak nggak ngerti dengan bahasanya guruku yang agak aneh. Bahasa Sunda itu. Aku suka dimaki-maki loh kalau salah sama dia. Ya itu ilmunya itu masuk nanti diingat ilmunya. Kalau nggak dimaki ya gitulah. Sama seperti kita memaki orang-orang penghujat itu kan. Kalau naik ke sini menghujat, kita maki dia, akhirnya makian kita itu mengantarkan mereka ke syahadat. Iya, sama kayak aku. Hidayah. Nah itulah. Iya, sama itulah. kayak aku. Iya, sama kayak aku dulu. Apa? Sudah kalau di bawah ada penyembah Kristus dinaikkan aja. Boleh, siap. Bunda, Gerunda biar berdiskusi Bunda. Nanti kita ngaji lagi aja Bunda. Baik. Ya Masya Allah. Iya. Jangan itu Teman-teman urusan. Kristen yang penyakitnya akut silahkan naik. Di sini ada narasumber kita, Gurunda kita Bang Zuma dan saya sebagai Suster Magda Terlena. Hah? Magda terenak katanya. Terlena ya sebagai moderator. Silakan naik kita terapi. Mudah-mudahan tidak masuk UGD dengan akutnya kalian ya. Ya Naik. Allah. Kita lihat ya di Mutia. Tengoklah Bunda. Mungkin mau bernarasi dulu gitu biarin. Yoga, aku tanya samamu. Kalau yang dulu kau menuhankan siapa yang bangkit di hari ketiga itu? Siapa Tuhan atau bukan itu? Bukan itu apa itu zombie. Ah. Ya udah, aku nggak mau ngomong ya, takut kena ban lagi. Hilang tadi akunku soalnya. Udah. Bukan juga zombie, bukan. Tapi diduga Kristus palsu. Itu. Oh, ya gini loh, bahkan kenapa aku bilang zombie kan? Barang yang sudah mati hidup lagi berarti kan zombie, makanya aku bilang zombie. Bahaya itu barangmu itu suka hidup mati gimana dong? Bukan, yang kayak gitu kan ibaratnya gitu loh. Tadi bilangnya barang. Iya, itunya, ya pokoknya itulah. Barang apa itu? Barang apa itu? Ternyata kamu kan Agak roaming aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bincang-bincang Abang Zuma santai nih. Masya Allah bang, kita baru mau bincang kita ini. Silakan. Ya kalau lagi debat-debat saya nggak berani naik ini. Lebih baik dengerin aja. Tapi kalau santai ya. Iya bang, ya bang. Bang Syam di mana bang? Di Australia, Australia. Oh dekat. Iya. dekat Papua. Iya betul.
Dekat dari Makassar maksudnya. Iya, iya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Iya. Ya barusan saya di band di sebelah itu. Di Aussie itu ada nggak ini Bang, taman tua-tua? Taman tua-tua. Iya kan kalau di Indonesia yang bersera itu kan taman kanak-kanak. Oh, Tapi di Indonesia tak ada taman tua-tua karena di Indonesia ini banyak orang tua yang tidak ngerti 1+1 sama dengan 2. oh itu sih taman teologi itu. Apa Bang? Taman apa? Taman teologi. Oh, taman tolologi. Iya masuk akal sih. Di sini kalau mau lihat orang tua adanya pagi. Senam. Di mana aja, di jalan-jalan, di taman-taman, enggak senam karena Jalan. pagi-pagi mereka mau ngopi semua, bus-bus isinya orang tua semua karena kan kalau pagi itu gratis. Kita juga jengkel juga kalau banyak orang tua karena bis jadi sepi. Dimatikan aja sebagian Bang. Ya itu juga pemerintah pengennya begitu, tapi karena takut sama human right jadi nggak jadi. Diprogramkan aja kasih apa suntik mati gitu pelan-pelan. Tapi kita ya Bang izin. Tapi yang ini yang nggak bisa menghitung. Masya Allah. Yang nggak bisa. Iya silakan. Sini semua orang bisa ngitung semua, kecuali yang nggak bisa ngitung itu masih ada di gereja tua yang belum dijual. Oh gitu. Coba dijual. Iya. Kan banyak gereja-gereja sekarang udah nggak laku, kosong. Paling-paling digunakan untuk pernikahan, untuk party, untuk Natal, ataupun Red Nose, ataupun apa namanya hari Halloween. Tapi kalau yang Minggu sepi. Oh sepi ya. Cuman di Indonesia aja nih yang gaya-gayaan ya. Iya, karena memang Indonesia Sok paten. itu kan betul-betul diwariskan gitu. Ketika diwariskan oleh apa namanya penjajahan dulu kan. Nah di situlah kemudian mereka teriyakini. Oh iya. Iya sih. Makasih ya. Gurunda, tadi yang nomor akunku itu ada namanya kan Pastor John kan ya. Dia DM terus. Woi katanya, ini udah lama kali nggak ku balas ini. Suruh sini deh. Iya, nggak mau tapi bahkan belum ku buka itu loh. Nah ini udah tengok lain. Banyak kali yang chat aku kayak gini. Ini nggak tahu ada pertanyaan mungkin. Tapi dia kayaknya udah turun dulu ginjalnya ini. Bentar ku buka ya ini. Nah ini udah sering kali dia DM aku kayak gini. Tengok loh. Nah tengok, Jai kau itu katanya. Tuh kayak gini. Ini terakhir ini. Nah barusan ini apa ini? Nggak usah lagi kalian ganggu nama ini. Ini udah sering kali dia. Nah coba jelaskan. Ini yang terakhir aja ya baca ya. Oh, itu juga Jay nge-DM Bunda Jay itu. Nah ini kayaknya kayak gini. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan apa ini kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun apa ini nggak ngerti maksudnya aku nih apa ini. Betul lah. Tapi ngeri kali loh Bunda. Di gini aku sering kali. Kalau ke Bunda bilangnya Ustadzah centil. Untung centilnya nggak centil. Selamat pagi Mbak Olivia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang aku oten katanya. Ya memang warahmatullahi. memang untuk oten dulu. Namanya mungkin Mbak. Iya namanya mungkin. Namanya belum terhapus. Iya. Halo Bang. Halo Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, kenapa aku deg-degan ngomong sama Bang Juma ya? Oh ya? Mbak tarik nafas. Coba periksa kabel, mungkin ada kabel telanjang yang tersentuh Mbak. Tidak tersambung. Bang Juma sehat? Alhamdulillah, masya Allah sehat. Tetap semangat Bang Juma ya. Tetap semangat. Iya. Tiada hari tanpa Bang Juma yang ada di hatiku. Masya Allah. Pendebat Islam yang paling top. Cie. Inilah benteng umat Islam yang tidak ada tandingannya.
Masya Allah. Enggak juga, berkat doa dan ilmu dari guru-guru kita juga itu. Jai, aku mau tanya, kamu ada nggak niatan sedikit pun mau murtad lagi? Nggak mau. Lah kemarin aku waktu Lebaran itu udah cerita juga aku sama Gurunda. Aku dipanggilkan pastor, bahkan pastor paroki datang ke rumahku, terus malah pamanku yang pastoriku, aku minta berdiskusi sama Bang Zuma, dimaki-makinya aku nggak boleh download TikTok lagi. pelan-pelan nanti aku ajak diskusi. Tapi yang saya Tapi nggak mau kenapa, lagi. Ya Orang nggak yang mungkin masuk. loh, Tuhan dilantik kan di Roma berapa itu 10:9 ya, Gurunda ya, lupa aku. Iya. Itu kan Tuhan kan dilantik jadi Yesus dilantik, manusia dilantik jadi Tuhan itu kan. Ngeri kali itu. Gak mau lagi. Jai, Nggak mau. menurutmu gimana? Yang udah orang Kristen yang udah masuk Islam terus balik lagi ke Kristen itu menurut kamu gimana tuh? Ya nggak akan dia diterima oleh si Yesusnya di Galatia 5 ayat kedua, barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Di mana nyari kulupnya? Mampus. Sambung paha ayam. Nah, di mana nyambungnya? Ini reasonable, bagus. Iya Iya kan ada itu kok ayatnya, kalau nggak salah kan nggak boleh bersulit kan, Galatia 5. sama aja, Dua. walaupun aku soal agamaku kurang, soal pemahaman Al-Quran semua aku kurang, tapi kalau untuk kesana lagi lebih baik aku mati gitu aja, dunia Iya, akhirat sampai ke dunia dari Mbak Olivia ini mualaf juga. udah 10 tahun bang. Berapa tahun? 10 tahun. Iya udah bukan itu lagi lah, Masya Allah. udah muslim lah. Udah mau. Iya, iya. Kalap ya, kalap. Saya baru 6 bulan. Alhamdulillah. Iya, kalau 10 tahun udah bukan mualaf lagi, udah banyak dapat zakat. Saya nggak dapat, justru malah saya banyak zakat bang. Enggak bercanda itu. Ya makanya yang udah katanya yang 25 tahun balik lagi, kok bisa ya Jay? Aku kok nggak kepikir sih. Gini, Nggak kepikir ini sih. kalau menurutku pribadi ya Kak Olivia, kita sesama mualaf. Jadi kayak gini, kalau menurutku orang yang mualaf itu kan banyak faktor, antara karena menikah atau karena kita mencari kebenaran. Yang kedua, faktornya kenapa dia bisa ini lagi, pindah lagi. Ini kalau menurutku pribadi ya. Jadi kayak gini. Oke. Ketika seseorang mualaf itu, yang perlu diperhatikan, yang perlu kita lakukan adalah bukan lagi mencari di mana di Tuhan gitu loh, tapi kita mempelajari Iqra, terus apa itu namanya, sholat, terus apa namanya itu perbanyak apa ya, kita kan menyembah selain kepada Tuhan sebelumnya kayak gitu kan ya, kita perbanyak bertobat gitu loh intinya. Sebenarnya saya juga sering dikatakan gini, Jay ini misionaris, Jay ini Islam dari lahir, karena dia katanya sih apa namanya itu udah mualaf kok, apa namanya, bisa baca Al-Quran. Pertama guruku kece kali itu, ada di bawah itu salah satunya. Yang kedua karena ada kemauan gitu, ada kemauan untuk belajar. Kalaupun dia Islam dari lahir, kalau dia nggak belajar, hidupnya udah 30 tahun, nggak mungkin juga dia belajar Al-Quran, bisa Al-Quran gitu loh maksudku. Kenapa Iya, dia bisa betul murtad itu. lagi? Kenapa dia bisa murtad lagi? Ya karena dia nggak mempelajari Islam secara menyeluruh gitu loh maksudku. Kalau dia Karena Jay, kenapa apa? dia murtad lagi? Bukan karena dia nggak mempelajari Islam, karena dia lapar. Enggak Kak, kalau menurutku enggak kayak gitu. Karena gini ya, lapar itu ya mungkin nggak tahu juga sih kalau dia nggak kerja gini. Kita orang mu'alaf gitu ya, pasti kita 1 bulan 2 bulan itu akan merasa sendiri. Contoh aku kalau merasa sendiri buka komal. Yang kedua, kita itu kan baru ya. Contoh aku aja sama teman-teman futsalku, ngejimku kan dijauhin kayak gitu kan ya. Di mana kita agak gila gitu kalau kawan-kawanku kan cuma ya di TikTok juga gitu, maksudnya kadang ngaji, kadang nyanyi gitu, stres juga kan. Lalu ada titik di mana kita itu apalagi lagi sakit atau galau atau ditinggal pacar atau apalah itu, apa ini karena karma aku pindah agama ya, pasti ada kayak gitu, karena aku kayak gitu kemarin. Makanya harus mempertebal keimanan dulu, jangan baru mu'alaf udah buka komal berdebat sendiri, yang ada nanti mempermalukan Islam gitu kalau kita nggak tahu gitu loh. Kita bisa membaca Bible, karena Bible kan cukup dibaca aja kita bisa menyampaikan lah. Kalau kita ditanya Al-Quran kayak mana kita mau jawab? Kan
Kan nggak bisa kita. Ah itulah. Maaf Gurunda kalau itu. salah, tapi itu menurut Betul saya. itu, gitu. betul. Itu menurut Betul saya. sekali. Benar Jai. sekali. Ah. Waktu kamu di Oten, waktu kamu di gereja, Huh? kamu kan berdoa, kita kan berdoa gitu kan. Apa yang kamu bayangkan? Kan doanya pecah mata gitu. Iya Yang, gini. yang kamu bayangkan tuh salib, gambar salib Bukan, atau yang bukan, gondrong? bukan gini. Ini kebetulan karena saya mantan Oten, sekalian saya juga ngasih tahu ya bahwa saya juga masih dapat undangan dari gereja. Kalau saya juga diundang di kematian Tuhan Yesus ini kemarin ya. Nah ini yang tapi ini dia Tuhan Yesusnya habis dari barbershop ya, karena ini nggak gondrong, dia udah potong rambut ya. Jadi gini, kalau ini tengok ini, ya kan Gurunda ya, berarti kan ini Tuhan Yesus nggak tahu yang mode mana kan ya? Nah, Dari ini kan Cukur ya. Madura itu. Nah kan ya, kayak gini kan. Jalan aku kaki mungkin dari Kudus. aku bayangkan dalam nama Itu Tuhan Yesus Palembang. dalam nama Tuhan Yesus yang beginilah kayak gitu. Nah setelah itu kan aku bayangkan wajahnya kayak gitu Nah, loh. itulah. Wajah orang yang kubayangkan, yang gondrong, yang ya kayak gitulah. Bahkan aku pun dulu rambutku sampai segini karena aku saking sayangnya sama Yesus, ya mirip Yesus gitu loh. Kayak gitu. Nah tapi sekarang setelah aku dapat undangan lagi kayak gini, nggak apa-apa, aku tengokkan ini Gurunda. Mohon maaf Gurunda ya. Nah ini kan Yesusnya kayak mana kalau udah gini? Cakep kali lu. Tengok lu. Tuh. Jadi kan bingung kita kan. Masa Tuhan ini Anda diundang, peringatan kematian Yesus. Kan Yesus Tuhan, peringatan kematian Tuhan. Yang nggak ada pula Tuhan mati. Gitu maksudku kan ya. Ini cuma sekedar ini aja. Oh, acara takziah Yesus itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda? Alhamdulillah Masya Allah, syukurlah. sehat, masya Allah. Lanjut akhi. Aku ngomong dulu. Mohon maaf kawan-kawan yang muslim di bawah, kita Gurunda mau berdiskusi. Silahkan kawan-kawan Oten kalau mau berdiskusi dengan Gurunda, diskusi santun. Saya nanti mute ya. Saya mute, saya nggak ngomong nanti. Oke, Jai, aku mau turun dulu. Gurunda Juma, aku turun dulu ya. Ya, Terima makasih kasih. Ukhti Olivia. Ya Allah. Kak Olive, kapan-kapan main ke roomku, kita belajar ngaji bareng ya. Oke. Tenang. Insya Allah ya, insya Allah. Olive, ditunggu ya, Assalamualaikum. Olive. Tetap Ditunggu semangat ya. dan tetap istiqomah apapun yang Siap, terjadi kita sampai juga. dunia Amin, sampai sampai Allahu akhirat Akbar. ya, kita tetap Amin. Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin turunkan ya Kalib. Semua baik semua. Sehat Bunda Neng? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Lanjut, ini ada tamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gurunda, salam kenal ya dari Bandung. Ya. Oh iya, salam kenal dari Bandung. Peyem. Oh ayah, peyempuan juga ada. Oh peyem, sampo juga ada. Hayang di Ciodean, Gurunda. COD wes sadayanan waya di luhur teh. Mohon. Abi tadi pencet. Oh iya. Mohon mohon turunnya. Sadayana. Sadayana. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Peyempuan tuh Gurunda, peyempuan. Peyempuan. Terawas itu peyempuan. Terus tungtung nah. Dan naikannya tolong Oten coba yang ini Oten kah? Bunda naikkan yang Oten aja Bunda. Ya. Sudah duduk ya. Bukan, ini bukan Oten Bunda. Tarasula. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pencet turun aja. Saya penggemar di bawah. Baik. Atau bagaimana? Ini yang naik muslim semua ya. Mungkin mau nyapa Gurunda atau naikkan atau gimana? Sebetulnya ini kesalahan Bang Zuma ini. Banyak orang yang udah pada mualaf, jadi kurang hotelnya. Iya, Udah iya. ini. Ya betul. Udah banyak yang berpindah. Jadi begini Bang, saya khawatir nanti ketika di akhir zaman Yesus balik lagi, hotel udah pada habis. Nggak ada kerjaan. Iya. Terlalu ganas memangnya Gurunda kita itu.
Masya Allah, sampai semuanya mualaf, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali kalau mualaf semuanya ya. Ya, kita naikkan aja satu-satu, mungkin mau menyapa Gurunda ya. Ya, sebelum Oten. Mau Banyak sapa- kali bun. Iya, mau sapa-sapa mungkin Jay. Gak apa-apa, satu-satu ya teman-teman. Silahkan doakan Gurunda kita supaya sehat, damang. Allahumma amin. Ah, itu bunda ada pastor bunda. Selamat pagi Pastor John. Bunda tuh. Diturunkan dulu ya Bang Barokah. Nanti dinaik. Selamat pagi Pastor John. Halo, Pastor John, selamat pagi. Berangkat aja. Mati Mija. Hilang dia, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, mana bunda kok hilang? Dia turun sendiri dia nggak gajeleng. Bang Betul, Juma. bunda. Iya. Bu Ati. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jay, Iya bunda. gimana rasanya? Apa? Belum tahu Iya, rasanya. bermusuhan sama Bang Juma sekarang jadi ini, Ya, mesti. ya sekarang berangkulan lah satu akidah sekarang. Dulu ya salah satu yang menghujat. Enggak sih, aku nggak menghujat juga sih. Bukan Aku nggak butuh. menghujat, Enggak apa sih. sih namanya? Greget aja ya, greget Iya. terpendam. Kalau dulu gitu. Ini orang ngomong terus gitu. Kayak gitu. Kang Mistat, Iya bunda. ya Gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah. Saya belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Bu. Ya, hai semua. Masya Ya Allah. biasa, Ya, sehat. gua dibawa aja. Oke siap bunda. Sehat selalu bunda. Assalamualaikum. Bang Mistat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, selamat pagi Raisa. Bising sekali ya. Takutnya lagi di live kan bunda. Gurunda mungkin mau bernarasi dulu biar otennya ini kepanasan dia naik dia. Itu ada penjual karpet? Penjual karpet. Iya. Mana Gurunda? Langsung campur lagi. Yang tadi itu penjual karpet itu penghujat itu. Yang Raisa itu. Bukan yang tadi Liping. Oh. Pastor aja takut. Iya tadi ada pastor naik tapi udah kabur dia. Ya mantan pastornya Mas Jai kali. Ya kayak gitu memang kalau pastor. Jadi pas naik terus ada yang lain dia malu turun lagi. Si living muslim tadi. Oh, si living muslim. Berarti akun palsu ya? Iya. Oh, berarti palsu dia kalau enggak ada. Kalau Liping itu penghujat itu. Oh, penghujat. Teman-teman Oten ayo silakan naik yuk kita terapi. Terapi apanya Jay? Nonot. Enggak lah, terapi hati dan pikirannya biar tidak buta gitu loh. Biar tidak tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kalau boleh parkun aku. Nanti kalau misalnya ada yang mau naik aku diturunkan nggak apa-apa. Ya. Ini bisa kali. Gurunda aku mau tanya boleh Gurunda? Boleh. Ada tamu. Oh ya udah. Warahmatullahi wabarakatuh semua. Bang Juma, saya mau nanya nih Bang Juma, masalah nama ketuhanan. Sedangkan di kitab Yahudi itu kan ada beberapa nama seperti Yahweh, Adonai, El, Elohim, El Sadaf, Sefarot, Ehyar.
Berarti di Kristenan itu emang tidak ada ya Bang Juma? Bisa di pencerahannya Bang Juma? Maksudnya? Nama Tuhannya Bang Juma. Oh, memang Kristus nama aja gitu. Bukan pakai Bapak atau apa dia? Gelar itu Bang, gelar. Oh gelar. Itu gelar Berarti Tuhan itu. Selama ini mereka ambil dari kitab Taurat ya? Mereka hanya menyebut Bapak. Mereka tidak menggunakan nama Tuhannya orang Yahudi. Makanya di dalam terjemahan yang ada hanya God, hanya ada Theos, dan di situ tidak ada ini, nggak ada nama Tuhan Yahudi masuk dalam original teks orang Yahudi, orang Roma. Karena sejatinya mereka hanya menggunakan terjemahan Septuaginta dari terjemahan kitab Tanakh yang diterjemahkan, kitab Taurat abad ketiga sebelum Masehi. Dan itu kepentingan bukan untuk kepentingan ibadahnya Bani Israel, bukan. Melainkan mereka menerjemahkan itu untuk menghadiahkan ke orang-orang Roma atau orang-orang yang berdarah Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing, tengah-tengah bangsa Romawi. Itu tujuannya. Di mana muatan daripada penerjemahan ini dan penggunaan daripada terjemahan kitab Torah itu syarat dengan tujuan untuk mengajarkan dewa-dewa mereka. Makanya gelar-gelar Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitab Taurat itu mereka terjemahkan ke dalam kata Theos, dewa. Begitu. Makanya muncul belakangan istilah Tritunggal, Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, tiga pribadi sudah betul. Satu hakikatnya ini yang keliru. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi satu hakikat dengan ciptaan. Jadi itu hanya permainan silat lidah saja untuk menipu orang-orang yang mendengarkan. Kalau tiga pribadi itu betul. Maksudnya tiga pribadi adalah tiga entitas yang berdiri sendiri. Tetapi kalau dikatakan satu hakikat, nah itu tipuannya itu di situ. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia? Itu. Nah, hanya iblis yang ingin menyamai hakikat Tuhan. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menggariskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Nabi Isa ditanyai oleh Allah, wahai Nabi Isa, orang-orang yang bermata satu ini, yang perutnya tambum, matanya melotot, tapi cuma satu biji, yang tidak punya kalbu, tidak punya kuping, dan tidak punya bibir, apakah kamu yang mengajarkan dia menuhankan dirimu? Kata Nabi Isa alaihissalam, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan itu ya Rabb. Aku hanya mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang menyembah sosok yang mengatasnamakan diriku, tetapi bukan aku. Dan aku sudah pernah mengatakan kepada mereka, Bani Israel, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Pada hari kiamat Nabi Isa akan disidang oleh Allah, sehingga Allah menyimpulkan hasil persidangan itu, penghakiman itu kepada Nabi Isa melahirkan keadaan Isa yang disembah oleh mereka memusuhi mereka yang menyembahnya. Makanya di dalam Matius 7:22 itu jelas cerminannya. Sosok yang mereka sembah mengusir, marah, murka terhadap mereka yang menyembah selain daripada Allah.
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu gimana coba kalau misalnya kita ini ibadah ikhlas sih ikhlas, ibadah kita ikhlas karena mencari ridha Allah, karena kita yakin amalan-amalan kita kalau ditakar untuk masuk surga itu mustahil, tidak akan mungkin bisa amalan kita setara dengan nikmatnya atau kebahagiaan yang ada di surga. Tapi karena kita mencari ridha, apa yang diinginkan Allah itu yang kita lakukan, maka yang memasukkan kita ke dalam surga bukan nilai pahala, tetapi ridhonya Allah terhadap ketundukan kita kepada perintah dan menjauhkan diri kepada larangan. Itu poinnya. Sehingga Allah mengatakan bahwa apa yang mereka sembah itu menjadi musuh. Nah, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, siang malam kemudian kita ibadah, kita laksanakan semaksimal mungkin semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam keislaman kita ini, kita lakukan. Kalau kita jatuh khilaf, kita bertaubat, menyesal, dan mencoba untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan kamil yang lebih baik. Lalu tiba-tiba ketika di padang mahsyar kita datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu Nabi mengatakan, "La, tidak, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku." Itu kira-kira perasaan kita itu gimana? Perasaan kita itu gimana? Ada tidak keadaan itu di dalam Islam? Indikasinya. Sementara tidak ada diterangkan nasihat Rasulullah, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam yang palsu. Waspadalah kepada iblis yang nyamar-nyamar Nabi Muhammad. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Tapi itu tidak kita temukan, bukan? Yes. Sedangkan Yesusnya menasihati kepada Bani Israel. Bani Israel loh ya. Sedangkan yang kita temui di Indonesia ini kan bukan Bani Israel. Ya, bisa dikencangkan volumenya lagi Bang Eko, biar sekalian retak ini HP di sini. Jadi gitu. Ketika tidak ada kemudian Rasulullah meminta mewaspadai, maka kita tidak perlu mewaspadai kemudian pengajaran yang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Apa yang menghantarkan kita ke dalam api neraka? Iblis. Maka iblis itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu musuh nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata Allah. Jadi kita harus memusuhi setan. Nah, jadi ketika nanti di surga, di padang mahsyar, pada hari kita dibangkitkan, tidak ada kawin mawin di situ, yang ada hanya penghakiman. Belum masuk ke surga, belum ke neraka. Nah, di sana kemudian Nabi Muhammad justru merangkul kita umatnya, berbeda dengan Yesus. Yesus sudah berpesan nih, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka Yesus palsu ini, karena banyak Yesus yang palsu, bukan cuma satu, kata Yesus. Mereka Yesus palsu ini akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang akan disesatkan menjadi pengikut Kristus palsu. Apa nama kelompok mereka? Apa nama komunitas mereka? Tanya kepada pastor dan pendeta. Jelas itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, sesembahan itu, maksudnya Yesus atau Nabi Isa, akan menjadi musuh mereka, maksudnya orang-orang Kristen. Jadi Yesus akan memusuhi Kristen. Karena kenapa? Yesus malu di hadapan Allah. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Karena Yesus ketika datang ke atas muka bumi, Bani Israel diminta oleh Yesus untuk menyembah kepada Allah.
Tapi ternyata ada sekelompok manusia yang percaya kepada Yesus palsu, sehingga mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus asli. Enyahlah daripadaku, katanya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang menjadi andalan mereka, penyembah-penyembah selain daripada Allah ini, justru menjadi hinaan, justru menjadi hal yang diingkari oleh yang disembah. Semisal Yesus dipuja Tuhan, wah, dengan darahnya, dengan dagingnya, wah, semuanya lah pokoknya ente leheng ente terrokonakan di kebom-bom. Intinya di situ. Apa yang menjadi pemujaan mereka siang malam itu akan ditolak, diingkari oleh Yesus, diingkari oleh sembahan-sembahan manusia selain daripada Allah. Ini Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Bible ternyata juga mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermukjizat, dan mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itu aku, Yesus, berkata, enyahlah dariku, ku tak mengenalmu, kamu semua pembuat kejahatan. Di Islam tak mengenal data seperti itu. Tak ada. Nabi Muhammad justru mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah dosa-dosanya dihapuskan dan dia dicinta oleh pencipta langit dan bumi, disayang. Indah kan Islam itu? Indah bagi orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada manusia-manusia yang gemar berdusta. Kita buktikan apakah mereka pendusta. Tanya, suruh duduk, ya, kasih minum vitamin banyak-banyak, kasih minum susu, kasih minum madu, habis itu kasih makanan-makanan yang bergizi. Pelihara dia, otaknya periksa, IQ-nya berapa, udah di atas 200, tensinya normal. Suruh membaca dulu, B tambah A, ba, B tambah I, bi, bacanya babi. Terus tanya lagi, A tambah I tambah R, bacanya air. Normal tuh, masih normal. MI, NUM, bacanya minum. Normal. Tapi coba deteksi keyakinan, kepercayaan. Kamu menuhankan manusia? Enggak. Kamu menuhankan hakikat yang bisa mati? Tidak. Bisa tidur? Enggak. Sakit perut? Enggak. Panoan? Enggak. Bisulan? Enggak. Rambut gugur? Enggak. Busuk pantat? Ketek? Enggak. Yakin? Yes. Jadi kamu enggak menyembah manusia? Iya. Nama sembahanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan manusia? Oh iya. Namanya Yesus. Bisa ketakutan dia? Iya. Bisa mati? Iya bisa. Itu Tuhanmu? Iya. Tengoklah. Hancur kan? Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sering kali diputar. Ayat ini sering kali dilontarkan. Karena sejatinya Al-Quran itu memang diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan karakteristik orang-orang terdahulu. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi saudara Nando, panjang lebar saya menjelaskan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memang diminta oleh Nabi Muhammad, memang diminta oleh Allah untuk menceritakan kepada manusia. Wazkur fil kitabi Maryam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sabar ya nak. Izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Al-Quran surah Maryam. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan ibunya dan semuanya. Sehingga kita sebagai umatnya itu tahu. Kita tidak pernah belajar Bible sebelumnya. Kita tidak pernah belajar tentang kitab mereka sebelumnya. Tidak pernah. Tapi di kitab kita tiba-tiba datang saja mengajarkan kita tentang tipikal mereka, tentang kehidupan mereka, tentang keyakinan mereka. Dan setelah kita pelajari Bible-nya, ternyata betul Quran ini. Maksudnya kebenaran itu masih bisa dibuktikan dengan Bible. Kita sudah yakin Al-Quran pasti benar. Ada Bible, tidak ada Bible, tetap benar Al-Quran itu karena wahyu Allah. Tapi kita semakin yakin dengan adanya Bible yang justru mengurai bagian-bagian dari Al-Quran. Karena memang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan bahwa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab mereka yang disembunyikan. Masya Allah. Inilah kalau misalnya ada kesamaan di dalam Al-Quran, narasinya maksudnya dengan kitab mereka, itu karena Nabi Muhammad memang diminta oleh Allah, diutus untuk itu. Engkau kuutus, nabiku kuutus untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi kalau ada yang diuraikan oleh Al-Quran sama seperti apa yang ada di Bible, misalnya Yesus utusan Tuhan, Yesus itu diselamatkan tidak disalib, ada kesamaannya. Itu karena Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian daripada isi kitab yang mereka sembunyikan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad banyak mengulas dari isi kitab yang disembunyikan oleh kaum Bani Ahli Kitab, dan banyak juga yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kesamaan, Al-Quran menjelaskan tentang Bible, itu memang Allah sudah memberikan legitimasi kepada Rasulullah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran ini, bro, mantap kali. Makanya ketika Al-Quran sampai ke kita 1400 tahun silam, masuk ke tanah air ini abad ke-8, lalu kemudian di abad ke-16 muncul juga Bible dari barat di Nusantara ini. Apa yang terjadi? Lebih dulu pribumi mengetahui tentang isi Bible daripada orang yang belakangan ini masuk Islam, masuk Kristen. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memang lebih dulu sudah menguraikan. Itu kata Quran. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Kata Quran, Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan kepada kalian banyak hal, banyak masalah, banyak materi, banyak pengajaran, banyak kisi-kisi, banyak hukum-hukum, banyak peraturan dan ketentuan yang Tuhan berikan kepada kalian yang kalian sembunyikan. Nah, itu kata Quran tuh 1400 tahun silam. Muncul kemudian terjemahan-terjemahan dari barat. Betul, apa yang diuraikan Al-Quran ternyata ada kesesuaian dengan Bible. Subhanallah. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat, karena di sini sudah ibadah, saya pamit sejenak untuk ibadah dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada penyembah Kristus yang naik, tolong dipelihara baik-baik supaya kita bisa kemudian perbaiki saraf-sarafnya yang sudah berantakan. Demikian, silakan diambil alih.
Terima kasih Bang Juma. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Eko. Bang Eko bukan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang kepencet Bang. Oh iya. Turunin ya. Izin turun Bang ya. Siap. Tadi ada yang mau kutanya sebenarnya sama Gurunda. Oh ini ada Joseph. Apakah benar kan mereka kan percaya kalau firman Yesus itu kan firman yang jadi manusia kayak gitu kan Gurunda ya. Nah biar ngebuka semua gitu. Tapi apakah benar kayak gitu? Ada firman yang hilang Gurunda? Ya. Jadi oke lanjut. Karena gini kan, Silakan. kan ajaran Yesus itu kan kalau setahu aku gitu ya, ketika umur 13 kan sampai 29 tahun kan tidak apa ya, bahwa apa itu cerita Yesus itu kan dalam Bible, dalam Alkitab gitu. Ada banyak yang hilang kalau kataku, bahkan yang hilang itu kan tidak tanggung-tanggung loh Gurunda, yaitu bisa separuh dari umur Yesus sendiri loh. Karena hampir dipastikan ya sebagian besar tuh kan orang Kristen gitu ya yakin percaya kan Yesus itu kan mati pada usia 33 tahun kan ya. Sementara dalam Bible yang tertulis kan kisah Yesus sejak dia dilahirkan sampai 12 tahun kan. Lalu nggak ada ketika umur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. Kemudian kan muncul lagi dia pada usia 30 tahun. Terus mati 33 tahun. Berarti kan hilang kisah Yesus itu kan ketika 13 sampai 29 tahun. Berarti selama 17 tahun kisah Yesus tidak ada atau hilang kayak gitu kan dan tidak tercatat dalam Bible. Nah, kalau emang Yesus mati di usia 33 tahun sementara kisahnya ada yang hilang selama 17 tahun, berarti yang masuk dalam kitab itu hanya Yesus selama 16 tahun. Nah, Yesus kan dipercaya sama umat Kristiani itu kan sebagai firman yang hidup. Kalau begitu, berarti ada sebagian besar atau separuh umurnya firman yang hilang. Benar nggak Gurunda kayak gitu? Iya, baik. Jadi sebelum saya izin ibadah ya, itu ada izinkan saya sedikit mengurai ini sangat penting. Kita juga umat Islam ini jangan terjebak oleh permainan silat lidah mereka. Yesus itu bukan firman. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia. Firman itu perkataan. Namun Yesus itu adalah perkataan yang menjadi manusia. Yes, itu betul itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dan berbicara mengenai firman, sebelum kita mengurai yang di mana letak kekeliruan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa, wa kallamullah Musa taklima. Wa kallamahu wa kallamallahu Musa taklima. Gitu ayatnya. Masya Allah. Dan Allah telah berbicara, dan Allah telah berbicara, dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan langsung. Kallamallahu. Jadi Allah ini memiliki kalam, kemampuan berbicara. Jadi kalam di sini, firman di sini, ketika berbicara firman Allah, berarti kita berbicara mengenai, ya sabar saya nyusul. Enggak usah, saya nanti ke sana. Dan akhirnya diskusi pun ini selesai teman-teman. Bagaimana Bang Zuma memberi edukasi yang sangat menarik dengan menampilkan ayat-ayat yang akurat dan sangat tepat. Baiklah teman-teman, tetap pantengin terus channel yang kita cintai ini, yang selalu menayangkan sajian yang sangat menyegarkan dan menghibur hati kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.